I'm just a play date to you. Menurut saya aman-aman aja sih. Harusnya aman ya, lagian penggunaannya cuma berapa detik. Kayaknya ini aman-aman aja kok. Kayaknya sih nggak aman ya, apalagi kan gannya tuh diarahin ke kepala. Jadi ada kemungkinan bisa merusak jaringan otak. Nah teman-teman, apakah pertanyaan-pertanyaan tadi sempat terbesit di kepala kalian? Termogan atau termometer tembak ramai dibicarakan seiring dengan diterapkannya protokol pengecekan suhu badan sebelum memasuki tempat-tempat publik seperti mal. Alih-alih menggunakan medium cairan seperti termometer rasa ataupun termometer alkohol, termometer tembak dapat mendeteksi suhu dari suatu benda hanya dengan membibitnya kepada objek yang bersangkutan. Namun, banyak rumor yang beredar bahwa termogan yang kita bisa gunakan di saat COVID-19 pada beberapa waktu lalu bisa membuat jaringan dan struktur dalam otak itu rusak. Dan itu menjadikan banyak masyarakat awam menjadi cemas dan waktu menggunakannya. Apakah itu rumor yang benar? Mari kita simak bersama-sama. Nah, kita cari tahu kebenarannya. Dalam video ini, kami akan membahas tentang bagaimana sih prinsip kerja termogan itu berdasarkan ilmu fisika. Setelah kami menjelaskan cara kerja termogan, kita tidak perlu lagi untuk khawatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5. Kami akan menjelaskan terkait dengan termogan. Dan kali ini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ilham Dharma Putra. Saya Kamal Rizky Bungan. Saya Kinanti Widya Sakti, dan saya Firza Lenggotawa. Kami akan menjelaskan terkait dengan termogan. Mari kita saksikan video penjelasan berikut ini. Namun sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi ini adalah contoh gambar termogan yang asli. Kira-kira beginilah bentuknya. Pertama, kenapa ini disebut dengan termogan? Barangkali karena bentuknya seperti pistol ya. Padahal pistol itu prinsip kerjanya adalah dengan menembakkan sesuatu. Dan termogan ini kebalikannya, yaitu dia akan menangkap atau menyerap pancaran. Karena pada dasarnya semua benda, baik itu benda mati maupun benda hidup, itu akan memancarkan gelombang elektromagnetik. Yang membedakan nanti adalah tergantung dari panjang gelombangnya. Seperti contohnya termogan, itu tuh panjang gelombangnya adalah 5-14 nanometer. Dan itu membuatnya termasuk ke dalam spektrum inframerah. Ada dua jenis termogan. Yang pertama yaitu termogan kelas industri yang memang tujuannya itu untuk mengukur proses-proses yang terjadi di industri. Dan yang kedua adalah termogan untuk manusia, yaitu termogan klinis. Fungsinya adalah untuk mengukur suhu tubuh manusia. Prinsip kerjanya sama, yaitu dua-duanya menangkap panas yang dipancarkan oleh benda yang ia bidik. Lalu nanti panas itu akan ditangkap oleh sensor yang ada dalam termogan. Lalu sensor itu akan mengubahnya menjadi energi listrik. Setelah itu akan ditampilkan dalam bentuk angka pada termogan. Bedanya adalah, kalau termogan klinis atau medis, ini memang dirancang untuk mengukur suhu tubuh manusia. Maka, rentang ukurnya pun terbatas. Jadi, hanya dari 32 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius. Karena kan, orang normal suhu tubuhnya biasanya antara 36 sampai 32 derajat Celcius. Jadi, cukup-cukup aja. Beda dengan industri, karena di industri itu kan sangat macam-macam. Kalau di peleburan logam bisa sampai ratusan derajat, maka rentangnya pun bisa mulai dari minus 32 derajat Celcius sampai dengan 350 derajat Celcius. Bisa lebih tinggi atau rendah tergantung mau mengukur apa. Ini adalah bagian-bagian dari termogan. Yang pertama ada pegangan atau handle. Bagian ini digunakan untuk memegang termogan saat mengukur suhu tubuh. Yang kedua ada layar LCD atau display, menampilkan suhu tubuh yang diukur serta informasi lain seperti baterai dan kesalahan pengukuran. Yang ketiga ada sensor inframerah atau IR sensor, mendeteksi suhu tubuh dari jarak tertentu dengan menggunakan radiasi inframerah. Yang keempat, tombol pengukuran atau measure button, atau digunakan untuk memulai pengukuran suhu tubuh. Dan yang kelima, tombol on off, mengaktifkan atau mematikan termogan. Nah, dengan begini sudah jelas bahwa rumor terkait termogan dapat merusak otak tidak benar adanya. Faktanya,
termometer tembak adalah salah satu perangkat medis yang sudah lama digunakan dan tidak pernah ada laporan terkait tentang gangguan pada otak. Termogan yang biasa digunakan sebagai alat ukur suhu tubuh dilengkapi dengan pancaran sinar inframerah, bukan sinar laser seperti yang tengah diperbincangkan saat ini. Logikanya begini, termogan sudah lulus uji kesehatan, jadi sudah diperhitungkan bahwa alat ini aman. Kesimpulannya adalah, termogan tidak membahayakan otak. Termometer inframerah seperti termogan tidak akan merusak retina mata, membutakan Anda, tidak merusak neuron, ataupun saraf pusat, dan tidak berpengaruh pada meditasi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari tutur kata di saat kami menyampaikan presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.